ya wabisa, apakah kamu mau bertanya tentang satu kebenaran? Benar ya Rasulullah, kata wabisa bin Mabad. Tanyalah ke dalam kolbumu. Apa yang menjadi tenang itulah sebuah kebenaran. Apa yang menjadi di dalammu itu menjadi ragu-ragu, was-was, itulah sebuah kejahatan. Walaupun orang lain memberikan nasihat kepadamu. Nah, artinya apa? Kalau kita memahami fenomena kehidupan seperti itu, jangan pula itu diterjemahkan bahwa itu adalah mistik. Sementara ada dasarnya di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Jadi kita sampaikan saja, yang penting kita kan punya pegangan. Kita bukan ngarang-ngarang gitu. Bahwa firasat itu ada. Nah, bahwa tadi Allah ketika ada musibah Allah berikan petunjuk kepada hamba yang beriman. Kan begitu di surat 64 ayat 11 itu kan. Bu. Ya, Pak. Pak Rahmat boleh nambah? Ya, silakan, Pak. Tadinya saya tidak mau cerita kepada siapapun karena saya takut keliru atau salah, Pak. Ya. Saya ini mau tanya ini apakah firasat atau apa? Jumat yang lalu, minggu yang lalu, Pak, Isya. Ya, saya waktu itu sedang ngimami di masjid, ya, di imam. Ketika sedang rakaat ke-1 atau kedua, pada waktu itu kondisinya ada salah seorang jemaah kita yang sedang sakit, Pak. Dirawat di rumah sakit, sedang kritis di rumah sakit di Krian sana. Ya, salah satu yang biasa bersih-bersih masjid. Ya. Pada saat saya sedang sholat itu tiba-tiba kucing, Pak, jalan. Padahal tidak pernah kucing ada kemana masuk ke masjid. Sebelumnya pernah jalan yang ngiteri saya samping kanan terus depan terus pergi keluar. Saya tidak lihat, saya lihat kucing itu, tapi kemudian yang tahu ada di pikiran atau benak saya tuh ini sedang apa? Saya langsung teringat nyambung kepada yang sakit ini, yang ternyata kemudian memang 2 jam kemudian meninggal dunia. Saya langsung teringat, oh ini sedang pamit atau apa istilahnya orang Jawa itu pamitan atau apa. Langsung saya mendoakan yang bersangkutan. Saya nangis, sungguh-sungguh menangis dia setelah sholat untuk mendoakan. Nah, pertanyaan saya tidak berani cerita kepada siapa. Saya takut diketahui lah, kan karena hubungannya dengan kucing itu kan kadang-kadang tahayulnya orang, Pak. Ya. Ya, jadi begini, Pak. Ini yang kita anukan. Artinya bahwa Islam itu mengenal firasat, batin, fuad, ada petunjuk dari Allah. Bahkan Nabi itu mengatakan kepada saat Wabisa bin Ma'bad itu, ya Wabisa, apakah kamu mau bertanya tentang satu kebenaran? Benar ya Rasulullah, kata Wabisa bin Ma'bad. Tanyalah ke dalam kolbumu. Apa yang menjadi tenang itulah sebuah kebenaran. Apa yang menjadi di dalammu itu menjadi ragu-ragu, was-was, itulah sebuah kejahatan. Walaupun orang lain memberikan nasihat kepadamu. Nah, artinya apa? Kalau kita memahami fenomena kehidupan seperti itu, jangan pula itu diterjemahkan bahwa itu adalah mistik. Sementara ada dasarnya di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Jadi kita sampaikan saja, yang penting kita kan punya pegangan. Kita bukan ngarang-ngarang gitu. Bahwa firasat itu ada. Nah, bahwa tadi Allah ketika ada musibah Allah berikan petunjuk kepada hamba yang beriman. Kan begitu di surat 64 ayat 11 itu kan. Nah, barangnya seperti itu, ya seperti yang dirasakan Pak Ali itu. Adapun prakteknya di lapangan seperti apa, tentu saja akan berbeda. Ya.
Jadi apa yang dirasakan oleh Bandang sama dirasakan Pak Ali tentu saja secara teknis itu berbeda. Ala kulli hal bahwa itu semuanya adalah firasat, pertanda dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi firasat itu memang ada dan itu bukan mistik. Nah, ini yang saya kadang-kadang apa namanya? Yang benar dikatakan mistik, yang mistik dikatakan benar gitu. Sehingga kita bingung kan. Nah, bagaimana supaya tidak bingung? Mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul gitu. Bahwa memang ada seperti itu ada. Ya. Jadi firasat itu ada. Jadi jangan pakai istilahnya paranormal. Oh, indra keenam, indra keenam itu sebetulnya jin itu. Ya, berita dari jin. Kita nggak seperti itu. Jadi fuad itu memang diberikan kemampuan untuk mendeteksi hal-hal yang bersifat batin seperti itu. Kemampuannya itu fuad. Jadi kita yakini karena itu dari Allah gitu. Jadi kita bukan artinya bukan berpendapat sendiri. Artinya apa yang saya sampaikan ini adalah bukan pendapat Rahmat pribadi, saya pribadi bukan. Tapi inilah Allah mengajarkan, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Kemudian bagaimana di dalam praktek kesehariannya, mari kita sama-sama eksperimental di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dipraktekkan gitu. Dan kita apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi SAW, kita tidak boleh ragu menyampaikan sesuatu apa yang kita alami sepanjang kita ada dasar. Kecuali misalnya apa yang kita katakan, oh ini dari dukun, ini paranormal, itu yang kita tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bahwa Islam itu juga mengenal hal-hal yang seperti itu, yang lahir, yang batin, dan yang gaib itu benar-benar itu ada, dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berakal, kepada orang-orang ulul albab gitu. Barangkali itu Pak Ali. Jadi tidak perlu ragu ya. Jadi sepanjang itu apa yang kita ungkap atau apa yang kita rasakan itu mari kita lihat dalilnya gitu. Nah, kalau sudah ada dalilnya begitu ya sudah. Kalaupun orang nggak percaya dianggapnya mistik ya nggak apa-apa gitu aja. Yang penting prinsip itu adalah kita pegang bahwa ini adalah prinsip dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barangkali itu Pak Ali. Wallahu a'lam. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.